Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, para ustadz, ustadzah, santriwati dan semua yang hadir pada malam hari ini dari maghrib menjelang isya, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ta'limul kitab kita, dalam ta'lim mingguan kita. Ini adalah merupakan hari yang kedua setelah kita berlibur. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan, juga bermanfaat bagi yang hadir semuanya. Kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita di Pondok Pesantren Mambu Al-Quran ini. Pada malam yang berbahagia ini biasanya kami membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain, Ashabul Kahfi. Maka pada malam hari ini kami merubah tema, yaitu masalah amal yaumiyah dan tadabbur beberapa ayat yang berkaitan dengannya. Kenapa kami membahas ini? Karena ini adalah sesuatu yang amat bermanfaat bagi kami untuk mengingatkan dalam keseharian. Karena biasanya kita sering lupa, sering lalai. Maka kami mengambil tema ini untuk diri kami sendiri. Yang pertama. Yang kedua untuk para santri, terutama bagi penghafal Quran ataupun bagi antuna yang sudah banyak hafal Al-Quran. Maka amalan apa dan bagaimana seharusnya kita melalui hari-hari kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Karena kehidupan kita pada hakikatnya yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, innaka antal ayyam, sesungguhnya kamu itu adalah hari-hari, waktu-waktu. Umur kamu itu adalah tergantung dari waktu. Kullama dhahabal yawm dhahaba ba'duka. Maka setiap berlalu hari demi hari, jam demi jam, maka umurmu akan habis, akan berkurang. Oleh karena itu, mari kita isi hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian kita bisa mengamalkan tersebut agar supaya nantinya kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Maka pada malam yang berbahagia ini, itulah kenapa kita pada malam ini membahas tentang amal yaumiyah. Insya Allah dalam setahun ini kita akan membahas tentang amalan yaumiyah, yaitu nanti akan kita mulai dari istirahat kita. Setelah kita berlelah-lelah siang, kemudian datang malam kita istirahat.
Kita mulai dari istirahat, kemudian tidur, sebelum tidur, kemudian bangun. Mungkin materi kita sampai bangun pada malam hari ini. Kemudian pada pertemuan berikutnya, dari kita bangun, kemudian sholat, zikir, sampailah waktu duha. Kemudian pertemuan yang ketiga mungkin waktu siang sampai waktu asar. Pertemuan keempat waktu asar sampai waktu maghrib. Pertemuan kelima waktu maghrib sampai istirahat malam. Biasanya kita para ustadz paling banyak hanya mengisi 5 kali dalam 1 tahun. Ya, mungkin itu silabus taklim kita pada malam hari ini untuk beberapa pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian kami akan lanjutkan tentang pembahasan ini, yaitu kita habis melaksanakan aktivitas kita, tentunya kita capek. Antum bekerja di siang hari, apa kerja antum? Menghafal, belajar, kemudian menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Ya, datanglah waktunya untuk istirahat. Berarti sekarang nih Ustadz belum mengatakan kita istirahat. Istirahat nanti adalah ketika kita mau tidur nanti. Itu yang dimaksud dengan istirahat di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu khusus bagi kita. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan malam untuk istirahat. Allah jadikan siang untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah. Maka ma'isyah para santri adalah mencari rezeki ilmu. Seharian penuh dia bekerja, menggali ilmu dari para ustadz, dari para asatidzah. Maka nanti biasanya kita istirahatnya jam berapa? Jam 10. Ya, jam 10. Nah, kita istirahat. Maka mari kita hayati apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naba. Yaitu waja'alnal laila libasa. Surat An-Naba ayat yang keberapa itu? Ayat yang keberapa? Waja'alnal laila libasa. Ayat yang ke 10. Kami jadikan malam itu adalah libasun. Apa libasun? Pakaian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali kadang mengartikan pakaian itu adalah dengan istirahat. Terkadang mengartikan pakaian itu adalah sesuatu yang menjadi menjadi sesuatu yang aib. Maka harus dia dan dia yang lebih tahu. Sebagaimana firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu adalah ya pakaian istri kamu dan istrimu adalah pakaian kamu. Ya, itu maknanya bukan pakaian asli pakaian seperti ini, tetapi adalah rahasia kamu ada pada istrimu, rahasia istrimu ada pada dirimu. Kemudian waja'alnal laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Maksud pakaian di situ sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, itu adalah istirahat. Ya. Kami jadikan malam kamu itu adalah untuk istirahat. Maka kita istirahat. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu khusus. Kenapa Allah pilih waktu istirahat itu adalah di malam hari? Karena di malam hari itu adalah malam yang semua aktivitas berhenti. Ya, sehingga memungkinkan untuk kita maksimal dalam istirahat. Coba kalau kita istirahatnya di siang hari, belum lagi anaknya rewel,
nangis-nangis, baru tertidur sebentar sudah terbangun. Belum lagi ketok-ketok pintu, anaknya pulang dari main. Ini biasanya yang terjadi ya di rumah. Kemudian kita terbangun. Tapi kalau udah malam, anak semuanya tidur. Kita pun bisa istirahat. Nah, begitu juga antum, ya. Dibuatkan waktu istirahat di malam hari agar supaya kita bisa maksimal untuk mengistirahatkan tubuh kita, kemudian nanti setelah bangunnya kita merasa lega dan merasa bersemangat kembali. Kemudian kita ikuti hari-hari kita sebagaimana yang mestinya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, setelah kita membacakan ayat waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam istirahat. Nah, sebelum istirahat, sebelum tidur, ya, maka mesti kita harus mempersiapkan. Inilah yang mesti harus diperhatikan. Ini panas, tapi kalau kipasnya diarahkan ke sini terbang pula. Nah, kita sebelum tidur mesti harus mempersiapkan hal-hal yang mendukung kita untuk tidur lebih nyaman, lebih baik, lebih nyenyak. Kemudian sesuai dengan harapan terbangun di waktu yang kita hendak bangun. Maka harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, ini sudah sering disampaikan. Kenapa kita sampaikan lagi? Untuk mengingatkan kita. Ya, sebelum tidur, mesti kita harus mempersiapkan. Pertama, ya, kita harus memperhatikan etika-etika ketika kita mau tidur. Jangan terlalu banyak bergurau, jangan terlalu banyak main-main. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita menuju tempat tidur atau sebelum kita tertidur. Yang pertama, untuk diperhatikan, makruh kita tidur sebelum isya. Kalau para santri mungkin jarang tidur sebelum isya karena aktivitasnya sibuk. Ya, tapi kalau kita para ustadz bisa jadi tertidur sebelum isya. Ya, atau kita yang sibuk di rumah kita mungkin bisa jadi kita tertidur sebelum isya. Nah, ini dimakruhkan. Tidur sebelum isya itu dimakruhkan. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang makruhnya tidur sebelum isya. Di antaranya adalah an Abi Hurairah, an Abi Barzah, anna Rasulullah SAW kana yakrahu naum qabla al-isya wal hadis ba'daha. Ya, bahwasanya dari Abu Barzah bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Ya, ngobrol setelah sholat isya. Tapi ini nanti ada pengecualian. Di antaranya adalah kita sebagai thalabil ilmi, ya, ini bahkan kita dianjurkan untuk sahirul layal, begadang di malam hari. Tapi ini adalah tetap yang paling dianjurkan itu adalah tidur setelah isya. Ya, setelah isya. Kemudian bangun sepertiga malam terakhir. Ya.
Nah, artinya kita dilarang untuk tidur sebelum sholat isya. Di antara faedahnya adalah waktu antara sholat maghrib dan sholat isya itu adalah sempit. Jika kita tidur sebelum sholat isya, bisa jadi isyaknya kelewatan atau tidak dapat jamaah. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, sebelum kita tidur hendaklah berwudhu terlebih dahulu. Nah, ini para santri mungkin sudah sering mengamalkan ini. Ya, sudah sering mengamalkan ini, tetapi mari diperhatikan lagi. Berwudhu sebelum kita tidur. Ya, santri baru berwudhu sebelum tidur. Kemudian membersihkan tempat tidur. Ya, membersihkan tempat tidur. Antum kalau tidur yang punya kasur tebal, ya, yang punya kasur tebal itu dikipas-kipas dulu, mana tahu ada lipat, ada kalajengking di dalamnya. Maka dibersihkan tempat tidur sebelum kita tidur. Ya. Mungkin kelas 1 yang santri baru sudah diajarin bagaimana membersihkan tempat tidur ya. Kalau tempat tidur antum tinggal Tinggal disusun rapi, kemudian pas mau tidur tinggal diangkat. Kalau ada suatu pondok itu biasanya pakai ranjang yang tidak diangkat-angkat. Kadang-kadang tidak digulung-gulung kasurnya, kena pakai ranjang. Ya. Nah, kalau tempat tidur kita adalah kasur, diangkat, kemudian dikipas-kipas, itu cara untuk membersihkan tempat tidur. Kemudian ruangan yang ada di sekitar. Perhatikan ruangan yang ada di sekitar itu diperhatikan. Semut-semut mungkin yang di sudut-sudut disapu terlebih dahulu. Karena bisa jadi ketika kita tertidur, ya, semut-semut itu masuk ke telinga-telinga kita. Maka dibersihkan tempatnya, kamarnya, tempat tidurnya, kasurnya. Dan juga kita yang di rumah, ya, para ustadz, para ustazah, ya, jangan lupa juga sebelum tidur dibersihkan tempat tidurnya, dikipas-kipas, ya. Kemudian ada semut, karena di rumah-rumah kita ini banyak kali semut ini. Disapu terlebih dahulu agar supaya nanti tidak mengganggu kenyamanan kita di dalam tidur. Nah, itu yang ketiga, yaitu membersihkan tempat tidur. Ya, banyak dalilnya, nggak mungkin kita bacakan semua. Kemudian yang keempat, berbaring di atas lambung kanan. Ya, berbaring di atas lambung kanan. Ini kita yang sudah terbiasa untuk tidur sambil telungkup, ada yang terbiasa tidur sambil telungkup, tengkurap, ada biasanya. Nah, ini tidur yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita bacakan. Fa'idha arada ayat taji'a falyattaji ala siqqahil aiman. Maka apabila ingin membaringkan tubuh, hendaklah ia berbaring di atas lambung kanannya, menghadap kanan. Ya, menghadap ke kanan. Ini bisa dipraktekkan Bisa dipraktekkan nggak kira-kira ketika kita mau tidur ini, para santri? Udah terbiasa atau belum? Ya, kalau santri baru mungkin masih sulit untuk meninggalkan bantal gulingnya itu ya. Mesti memeluk, kalau di rumah memeluk bantal guling sambil berbaring, ya, sambil berbaring. Biasanya memeluk bantal guling sambil berbaring gitu ya. Nah, ini
Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah meletakkan tangan kanan di bawah pipi, ya. Jadi bantalnya itu adalah tangan kanannya. Kalau memang nggak ada bantal, ya. Nah, itu sunnah yang dianjurkan, yaitu menghadap ke kanan, ya, menghadap ke kanan ketika kita tidur. Kemudian meletakkan tangan di bawah pipi, ya, berarti meletakkan tangan di bawah pipi. Begitu ya. Makanya orang biasanya kalau berbicara sama orang bisu kalau tidur tuh gini katanya. Itu udah paham tuh. Itu berarti tidur. Ya. Jadi meletakkan tangan di atas di bawah pipi. Ya. Cuman terkadang ini yang nggak biasa kadang sulit juga. Kesemutan tangannya. Ada yang kesemutan biasanya. Kadang-kadang begitu, kesemutan itu yang kita nggak terbiasa, ya. Ya. Nah, jadi meletakkan tangan di bawah pipi, ini sunnahnya seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah bertobat dari segala dosa. Ketika kita sudah menuju tempat tidur, kita sudah selesai melakukan aktivitas kita seharian penuh, banyak sudah apa yang kita lakukan, banyak hal yang sudah kita lakukan, dan banyak terkadang kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terkadang banyak kita menyakiti hati saudara-saudara kita. Terkadang banyak kita menyakiti teman-teman kita, para ustadz kita. Ya. Maka muhasabah. Sebelum kita tidur kita muhasabah. Bertobat dari segala apa yang sudah kita lakukan, ya, di siang harinya. Kita merenung sebelum kita tidur. Tadi selama pagi sampai malam ini saya sudah banyak melakukan kesalahan, ya. Ada yang menyakiti teman, ada yang menyakiti ustazah, ada yang menyakiti ustaz, ada saya yang salah tingkah, ya. Ada yang tidak mestinya saya perbuat. Maka sebelum tidur kita bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu, ya, Allah genggam jiwa-jiwa kita. Jika seandainya Allah menghendaki, maka Allah cabut nyawa kita di dalam tidur. Maka apa yang bisa kita perbuat lagi? Dan ketika Allah menghendaki untuk hidup kembali, Allah kembalikan ruhnya di dalam jasadnya lagi. Karena pada hakikatnya tidur kita itu adalah mati kita sebelum mati yang sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, Rasul SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu bertaubat, terutama ketika kita mau tidur. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selagi napasnya belum sampai di tenggorokan. Dan Rasulullah SAW bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu lebih daripada 100 kali dalam satu hadis. Lebih daripada 70 kali dalam satu hadis. Maka dia bertobat sebelum dia melaksanakan tidur. Kemudian diperhatikan juga ketika kita tidur, maka
makruh kita tidur sambil telungkup. Yang ketujuh adalah yang perlu kita perhatikan, kita tidak boleh tidur sambil telungkup. Dikatakan di dalam hadis itu adalah tidurnya ahli nar. Inna mahadi dij'atu ahli nar. Ya. Sesungguhnya cara tidur seperti ini adalah cara tidur penghuni neraka. Ya. Cara tidur penghuni neraka. Dan beberapa hadis yang lain yang serupa. Jadi kita tidak boleh tidur sambil telungkup. Apalagi kita menjaga adab di dalam tidur. Nah, maka para santriwati ini mungkin nanti IMT-nya mesti harus selalu daur, memperhatikan tidur teman-temannya itu seperti apa, ataupun Ustazah Azibat selalu memperhatikan tidur para santri ini, ya. Jangan sampai kita adalah ahlul Quran, ahlul hadis, kita hamilul Quran, orang yang selalu akrab dengan Quran, dengan hadis, tetapi kita tidak mengamalkan apa yang mesti menjadi sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah membaca ayat-ayat dari Al-Quranul Karim ketika kita mau tidur. Ya, ketika kita mau tidur disunnahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Surat apa yang paling dianjurkan? Ya. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasi kula lailatin jama'a kafai summa nafasa fihima faqara'a fihima, ya, adalah dari Ummu Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW apabila dia bergegas ke firas, ke tempat tidurnya, pergi ke tempat tidurnya setiap malam jama'a kafai summa nafasa fihima, jama'a kafai, mengumpulkan tangannya. Jadi Rasulullah SAW ketika di tempat tidurnya Rasulullah mengumpulkan tangannya. Tangan ada berapa? Ada 2 dikumpulkan. Ya, sambil dibentangkan. Ya, coba tangannya sambil dibentangkan. Jama'a kafai, mengumpulkan 2, ya, mengumpulkan tangannya. Kemudian faqara'a fihima, lalu Rasulullah membaca di antara 2 tangannya itu. Berarti 2 tangan itu dikumpulkan, faqara'a fihima. Rasulullah membaca. Apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW? Yaitu Qul huwallahu ahad. Yang pertama. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ya, jadi sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya mengambil yang paling ringan-ringan. Surat yang paling pendek. Coba kalau umpamanya setiap malam Rasulullah ketika di atas tempat tidurnya membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, bisa nggak kita ikuti itu? Setiap malam Rasul membaca itu dan sunnah menjadi sunnah bagi umatnya, bisa nggak kita ikuti yang berat-berat seperti itu? Makanya setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini
sesuatu yang sangat ringan sebenarnya. Kita bisa untuk melakukan, tetapi untuk istiqomah itu terkadang sangat sulit. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW mau tidur, beliau mengumpulkan tangannya, kemudian membaca kul, 3 kul, kemudian setelah itu, summa yamsau bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Rasulullah SAW yamsahu apa? Masaha yamsahu mengusap, mengusap, ya. Apa yang diusapnya? Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadi, dari jasadnya. Jasad itu berarti anggota tubuh. Yabda'u bima ala ra'si wa wajhi wa ma akbala min jasadihi. Yaf'alu zalika salasa marrat. Rasulullah SAW mengusap setelah tadi membaca kul, 3 kul, ya, 3 kul, 3 kul, kemudian mengusap apa? Mengusap ra'sihi wa wajhi, kepala dan wajahnya. Kemudian mengusap ke seluruh tubuh sampai tangannya ini sampai di mana sampainya. Maksudnya tangan yang untuk mengusap tadi ke seluruh tubuh sebisanya begitu. Ya. Ya, bisanya kita sampai kaki berarti diusap dari kepala sampai kaki. Ya. Setelah membaca 3 kul, kita usapkan, ya, kita usapkan, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh sampai terjangkau oleh tangan kita ini. Mana aja yang terjangkau. Salah samarot itu adalah 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi apa? Rasul usapkan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah, ilmu ini terkadang kita sudah paham ini, sudah tahu ini. Cuman pengamalannya terkadang kalau tidak diingatkan, ini kita jarang untuk bisa istiqomahnya. Ya. Apalagi kita yang sudah ngantuk kali ya. Udah ngantuk kali kadang nggak sempat itu. Ya. Kalau kita udah ngantuk kali kadang nggak sempat untuk membaca itu. Ya, udah capek seharian. Makanya malam itu kita buat untuk istirahat. Ya. Nah, maksimalkan istirahat kita di malam hari itu. Ya. Nah, itu tadi yang ke-7. Yang ke-8 yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran. Terutama yang dianjurkan tadi adalah kul. Ya. Kul. 3 kul. Kemudian ada lagi yang dianjurkan. Di antaranya adalah surat Tanzil. Tanzilul Kitab. Yaitu surat As-Sajdah. Wa Tabarak. Surat apa? Surat Tabarakah. Kalau Rasulullah biasanya dan para ahli tafsir itu menyebut surat itu surat apa, pertama ayat itu disebut biasanya. Enggak disebutnya surat Al-Muluk, tetapi surat Tabarakah. Di dalam tafsir juga begitu. Antum mencari surat Al-Muluk itu susah itu di dalam tafsir itu. Yang ada adalah surat Tabarak. Makanya juz 30 itu terkenal dengan juz amma. Karena awalnya adalah amma yatasaalun, gitu ya. An Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'u bi tanzil, yakni As-Sajdah wa Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Dari Jabir, dia berkata, adalah Nabi SAW tidak tidur sehingga beliau membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk. Hadis sahih.
Ya, ini ya kita kalau membaca panjang-panjang ini kadang-kadang memang jarang ini, ya, jarang. Atau kita tanya para santri, ada nggak yang membaca surat Al-Muluk ketika mau tidur? Coba angkat tangannya. Ada? Ada yang membaca ketika mau tidur itu membaca surat Al-Muluk? Jarang ya, jarang. Kalau tiga kul tadi ada? Tiga kul ada? Hah? Iya. Coba ini adalah amal yaumiyah kita, ya, amal-amal yaumiyah kita. Ini terutama bagi kita yang penghafal Quran. Nanti materi kita juga sampai kepada yang menyinggung tentang para penghafal Quran nantinya. Ya. Nah itulah Rasulullah SAW ketika mau tidur itu membaca ayat-ayat. Jadi yang sering beliau baca itu diantaranya adalah tiga kul, kemudian surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Muluk. Makanya antum ya, dipastikan hafal luar kepala surat As-Sajdah. Ya. Dipastikan hafal luar kepala surat Tabarok. Kalau tiga kul insya Allah semuanya hafal itu. Ya, nah, itu dipastikan begitu. Karena ini adalah amal yaum kita, amal keseharian kita. Kemudian yang kesembilan, berzikir kepada Allah. Apa zikir-zikir yang kita baca? Ya, bebas mau zikir apa saja. Tapi ada di antara zikir-zikir itu yang selalu dilazimi oleh Rasulullah SAW. Di antaranya subhanallah, subhanakallahumma rabbi, bika wada'tu jambi, wa bika arfa'u, in amsakta nafsi faghfir laha, wa in arsaltaha fahfazha, bima tahfaz bihi ibadaka salihin. Ini kalau bisa kita hafalkan ya bagus juga. Ya. Kalau bisa kita hafalkan ini bagus. Kemudian banyak lagi zikir-zikir yang lain seperti subhanallah wa bihamdi, la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak terbatas. Baca semampunya sebelum kita tidur. Kemudian banyak lagi zikir-zikir yang lain. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsil azim. Ya, Rabbana wa rabba kulli syai'. Banyak zikir-zikir yang harus kita baca sebelum tidur. Silakan mau yang pendek atau mau yang panjang. Mau versi pendek atau versi panjang. Ya, semampu kita. Zikir apa saja. Kemudian yang selanjutnya adalah meniatkan diri untuk bangun di tengah malam atau qiyamul lail. Mesti harus antum niatkan, terutama para penghafal Quran, antum yang sudah banyak hafalan. Ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang 25 juz, ada yang 30 juz. Ini mestinya antum mewajibkan diri antum sendiri untuk bangun di tengah malam. Karena ini adalah wasilah untuk pertama, Allah akan angkat derajatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat ke makam yang sangat mulia. Yang kedua, sebagai penghafal Quran,
ketika dia membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran di dalam sholat, itu adalah wasilah bagi dia untuk mengulang tikrar bacaan. Makanya bagi yang 30 juz, hafal 30 juz, enggak sholat, enggak pernah dibaca di sholat di qiyamul lailnya, itu dipastikan hafalannya akan hilang. Tidak pernah dia ulang untuk qiyamul lail, dipastikan hafalannya akan hilang itu. Karena ketika dia membaca Al-Quran, menghafal, mentikrar bacaan di dalam sholat, itu dia bisa apa? Bisa dia nanti introspeksi. Ternyata hafalannya belum mutkin. Biasanya kalau sudah mutkin di dalam sholat, pasti mutkin selain sholat. Tapi kalau dalam sholatnya tidak mutkin, maka di luar sholat pun pasti tidak mutkin. Maka bisa dia introspeksi diri. Selain dia menyetor kepada pembimbing atau para asatizah atau para ustadz, musyrifah, dia bisa introspeksi diri di dalam sholat qiyamul lailnya itu. Walaupun dia sudah lancar misalnya menyetorkan 1 juz, belum tentu dia ketika sholat dia lancar. Nah, maka qiyamul lail itu mesti harus dilakukan bagi para santri, ustadz ataupun ustazah yang punya banyak hafalan terutama. Ini untuk menjaga hafalan. Maka bagian tahfidz kalau bisa ini diprogramkan betul, ya. Mesti setiap malamnya itu yang mempunyai hafalan 10 juz ke atas itu harus qiyamul lail. Kalau tidak, hafalan akan segera hilang. Boleh antum coba, ya. Para azibat, antum yang mempunyai banyak hafalan, ada yang 30 juz, ada yang 25 juz, ada yang 10 juz. Kalau tidak dibantu dengan qiyamul lail, hafalan antum akan hilang. Ya. Nah, maka niatkan sebelum tidur, niatkan untuk bangun di tengah malam. Ini kalau bisa para azibat, para ustazah, ya, ini diprogramkan betul. Kemudian anak-anaknya yang ditengok mana yang sudah melebihi 10 juz. Ini mestinya harus tiap malam harus qiyamul lail itu. Ya. Itulah wasilah untuk agar supaya hafalan tetap terjaga. Kalau tidak, ya, tidak ada ceritanya seorang penghafal Quran dia tidak qiyamul lail. Nggak ada ceritanya itu. Kalau ada seorang penghafal Quran tidak qiyamul lail, berarti ini ya tidak sesuai sebenarnya. Ya. Nah, programkan 1 malam 1 juz. Ya, 1 malam 1 juz. Kalau 7 orang misalnya ganti-gantian. 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 1 orang. Kemudian nanti bangunkan lagi temannya, ya, dari jam 12 sampai jam 2. Kemudian dia qiyamul lail 1 juz. Kemudian dari jam 2 sampai jam 4. Terus seperti itu. Jadi malam itu tidak hilang daripada ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah bersama keluarganya ketika dalam bulan Ramadan. Bergantian sholat. Nanti udah selesai sholat, bangunkan kawannya. Ini untuk menjaga hafalan kita. Ya. Udah jam berapa? Udah Isya? Baik. Nampaknya cuman sampai di situ. Baru kita sampai mau tidur.
Ya, belum kita tidur lagi. Ya, nanti kalau udah tidur ini lebih asik lagi. Ya, karena tidur kita ini adalah istirahat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang sangat luar biasa. Waktu yang sangat bermanfaat sekali kita ambil. Maka bagi kita semuanya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu istirahat ini jangan kita sia-siakan. Ya, para santri jangan asik mengobrol sehingga nggak tahunya sudah jam 12, belum juga istirahat. Besoknya dibangunkan payah. Akhirnya datang Ustaz ke masjid, tengok azan orang satu pun belum ada. Ya. Ada seperti itu Ustaz. Ada beberapa kali dulu. Semoga kedepannya nggak ada lagi. Ya. Kemudian juga para ustadz, para ustazah, ya kalau ada keperluan tentang media masanya, ya jangan sampai terlena. Ingat kita adalah mempunyai tugas yang sangat berat. Besok kita harus bangun lebih awal daripada santri, ya lebih awal daripada santri. Maka ya dicukup-cukupkan dengan waktu yang semaksimal mungkin, ya dengan waktu yang efisien mungkin, ya jangan sampai nanti kita terlena dengan media massa kita sehingga kita tertidur dan akhirnya kita tidak memenuhi kewajiban kita. Itu yang perlu kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi hadirin wal hadirat yang hadir pada saat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.